Rahasianya di bulan Ramadan tu ibadah orang meningkik sadonyo. Bok ketika tu makan saketik, lalu saketik. Ibu udah mau berangkat. Jangan bersenang-senang juga lagi di sini. Ibarat main bola, nyo masa-masa injury time tu, pemainku bakaja saja di tak banyak yang panjang umurnya lah ibu. Makalah coba lah survei ibu, mana banyak nenek-nenek juga kakek-kakek. Banyak nenek-nenek tinggal, kakek-kakek kok tak barat tinggal. Ibu diciptakan dari kami. Kami dari tanah yang mati, ibu dari kami yang hidup. Maka ibu paling canggih, paling kuat, paling canggih. Itu maka ibu disuruh hamil dan melahirkan, karena ibu yang paling kuat, paling canggih. Itu maka ibu jarang sakit. Apa tiok sebentar sakit. Nyonya lebah tu maka matinya capek. Iya tuh. Kami lamahnya ibu. Nah, kami mati capek kok ibu. Di samping lama daya tahan tubuh kami, tambah perangai ibu. Ini udah jadi-jadi. Celah ibu kalau, saya lah pak. Apa kalau terlambat pulang tuh, aja dengar pertanyaan ibu di pintu. Kama saya tadi, malah mau nak pulang. Saya tadi, aman Jawi itulah sasak saya ngok kami itu. Itu tuh lah mati kami bukannya tuh. Ibu kalau pulang kami terlambat, tapi itu bertanya lo, makan apa, kami minum, kalau jadi pacik-pacik, itu dah pak. Itu, kok nak di pintu separuh, mana? Itu tuh mana? Kita akan bahas perjalanan panjang kita menuju Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah ya. Dan perjalanan menuju Allah itu bukan perjalanan yang pendek. Perjalanan yang sangat panjang. Nah, karena ini perjalanan panjang, seperti apa lika-liku perjalanan itu. Ya. Kadang walaupun perjalanan panjang Bapak Ibu, tapi kalau ya menyenangkan tidak terasa lama ya. Tapi bisa jadi perjalanannya pendek tapi ya itu membuat suasana tidak nyaman, bisa lama itu perjalanannya, tidak terasa. Nah, kita akan mulai pembahasan kita Bapak Ibu di surat Al-Insyikak ayat yang ke-6. Surat 84 ayat yang ke-6. Ya, Al-Insyikak. Surat yang ke-84 ayat yang ke-6. Inilah ayat yang salah satunya menjelaskan tentang perjalanan panjang kita menuju Allah. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan melakukan perjalanan yang panjang menuju Tuhanmu. Maka akhir perjalanan itu famulakih, engkau pasti bertemu dengannya. Jadi kata Allah begitu Bapak Ibu, semua kita ini akan melakukan namanya kadhan. Kadhan itu perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Ya. Dan muara daripada perjalanan panjang itu adalah kita bertemu, mulakih, engkau menemui Tuhanmu. Itu makanya kalau orang mati kan ada ucapan kita ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepadanya. Jadi kembali itu punya proses yang sangat panjang. Nah, jalan yang panjang itu namanya kadihun. Jadi sekarang kita di dunia ini belum mulai perjalanan Bapak Ibu. Dunia ini belum mulai. Kita di sini baru ya mengumpulkan bekal. Nanti Bapak Ibu baca surat Ali Imran 197. Ya, Ali Imran ayat 197. Kata Allah, baca di tengah ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Perbanyaklah bekalmu dan sebaik-baik bekal yang kau bawa adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi kita di dunia ini sekarang belum berangkat. Kita baru dalam konteks tazawwadu, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena perjalanan jauh, yang sedikit bekal nanti akan kewalahan.
Yang banyak bekal baru dia bisa nyaman. Ibu kalau pergi berjalan, makin jauh berjalan, makin banyak bawa piti tak? Begitu. Tapi kalau pergi jalan jauh, piti seketiknya, sasak angok ikut rumah. Ya, nah. Itulah kenapa kata Allah, tazawwadu, perbanyak bekalmu. Nah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kita ini di sini, jangan ibu bernikmat-nikmat di sini. Karena di sini belum final. Ya. Kalau ada kenikmatan di sini, itu hanya namanya mata'un ilahin. Kesenangan yang sedikit, sementara, dan kadang menipu. Karena itu Bapak Ibu jangan berlama-lama di sini. Karena bukan tempat permanen di sini. Kita tempat mengumpulkan bekal. Orang mengumpulkan bekal itu susah atau senang Bapak Ibu? Ya susah. Masa orang mengumpulkan bekal itu senang-senang? Orang mengumpulkan bekal itu pasti sedang susah-susah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang susah-susah di sini, pagi bangun jam 3, bangun beko siang ceramah dengan pengajian lo, beko sedatu beko zuhur lo, baca Quran lo. Memang begitulah pengumpulan bekal. Ya. Tidak ada kenikmatan dalam proses pengumpulan bekal. Setelah bekal kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ini Bapak Ibu duduk di sini, saya hadir di sini itu dalam rangka tazawwadu tadi. Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ini yang akan kita bawa nih. Yang di luar itu tinggal nanti itu. Yang di rekening itu tinggal tuh. Ya, tuh. Mati kita dibagi orang langsung tuh. Yang Bapak Ibu bawa yang ini nih. Ya. Yang hari ini kita berbuat baik, ini yang kita bawa dalam perjalanan panjang kita nanti. Nah, perjalanan kita itu baru dimulai startingnya itu dalam lewat proses yang namanya kematian. Jadi kematian itu ibarat Bapak Ibu mau berangkat itu baru pembukaan ruang check-in. Jadi Ibu mau check-in, baru buka ruang pemeriksaan, ruang apa itu, check-innya itu kematian itu. Belum berjalan juga, baru pendaftaran mau berangkat. Jadi kematian itu proses menuju keberangkatan, belum berangkat, proses. Ya. Jadi kematian itu hanya proses kita dipindahkan dari sini ke gerbang akhirat, tapi belum akhirat, gerbangnya. Belum menuju akhirat. Kematian itu Bapak Ibu, karena itu di dalam Al-Quran disebut dengan wafat. Coba nanti Bapak Ibu baca surah Az-Zumar ayat 42. Ya. Surah Az-Zumar ayat 42. Ya. Ya. Apa kata Allah? Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika matinya. Jadi ada dua kata ya. Ada kata wafat, ada kata maut. Ada kata wafat, ada kata maut. Wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika mati. Jadi wafat dan mati itu beda Ibu. Nyata? Walaupun kita sering menyamakannya, ya, wafat tahun sekian, gitu. Padahal wafat dan mati itu beda. Bedanya apa? Kalau kematian itu tercabutnya ruh dari jasad, itu kematian. Kalau wafat, penyempurnaan hidup kita. Wafa itu artinya sempurna. Makanya ufi bi ahdi. Sempurnakanlah janjiku, kata Allah. Jadi kata wafa itu artinya sempurna. Kenapa mati disebut wafat? Karena kematian itu gerbang yang mengantarkan kita pada kesempurnaan hidup. Itu kenapa mati disebut wafat. Itu kenapa binatang tidak disebut wafat. Kenapa binatang tidak disebut wafat? Karena binatang tidak sempurna ketika mati, dia hilang. Dia lenyap. Begitu saja, habis, selesai. Kalau kita tidak, kita akan menuju kesempurnaan hidup. Kesempurnaan itu namanya wafat. Jadi kematian itu adalah pintu gerbangnya kita menuju kesempurnaan. Karena kata Allah, ketika manusia mati, barulah Allah wafatkan dia.
Kalau kita belum mati, kita belum sempurna. Bapak Ibu kalau tidak mati, tidak akan sempurna. Mau sempurna, mati. Karena itu jalannya. Kenapa kita tidak sempurna Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu di dunia ini. Tua, sakit, lapar, payah, mati. Itu bukti Bapak Ibu tidak sempurna. Karena kita di sini berubah terus. Dan perubahan kita bukan makin baik, makin buruk. Kita di dunia ini Bapak Ibu makin hari bukan makin baik Pak Ibu. Makin hari kita makin buruk. Ya, memang kata Allah nanti kalau Bapak Ibu baca di surah Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20, Allah mengumpamakan manusia seperti tanaman. Ya, tanaman yang mana hujan turun dari langit, tanah yang gersang yang tak ada tanaman lalu menumbuhkan sesuatu. Tanaman itu tumbuh makin hijau, orang makin nikmat melihatnya. Makin hijau, orang makin nikmat melihatnya. Tapi ada masa di puncak hijau dia. Fa'ajabal kufara nabatuhu. Orang-orang begitu terkagum melihat hijaunya. Tapi di puncak hijau itu kata Allah dia berubah menjadi kuning. Musfarran namanya. Dia berubah menjadi kuning. Setelah kuning, dia layu. Setelah layu, hutama, dia menjadi sampah. Jadi kita ini Bapak Ibu memang ada fase kita disenangi orang. Itu masa kita kanak-kanak, remaja, sampai usia matang, 40 tahun lah. Itu masa disenangi orang. Ya, seperti saya sekarang ini masih hijau. Ya, karena masa hijaunya 40. Di atas 40 itu nanti saya berubah menjadi kuning. Setelah kuning, nanti akan layu. Nah, ketika masa layu itu kita sudah tidak menarik lagi. Ya tidak Pak Ibu? Kita tidak menarik lagi. Ya karipu, gigi tangga, mato barayi, hidung barayi. Mohon maaf lah mulai orang jijik menengok awak. Jangankan orang, anak cucu pun dah mulai tidak nyaman menengok kita. Ya tidak? Makin hari kita semakin bertambah buruk. Ibu makin gaib di dunia kok, tidak akan makin rancak lah, percayalah kamu. Justru ibu makin tua, ibu sendiri makin tak nyaman melihat wajah ibu. Ya enggak? Dulu ibu-ibu ketika usianya 17, 18, 20-an, itu di mata gak pasti ada camin. Karena masa hijaunya. Makanya di tas ibu selalu ada camin ketika itu. Camin, badak, lipstik. Karena ibu ketika itu di puncak hijau, menyenangkan, betul-betul menyenangkan. Tapi begitu ibu sudah masa-masa layu tadi, ibu sih pun tidak nyaman. Makanya ibu coba cari orang umur 90 tahun, 100 tahun, coba cari bantunya ibu. Takut yang cari bantunya. Ibu kalau panjang umur, kalau ada umur 20 tahun, ibu sangat tidak menarik. Nyata? Iya. Artinya fisiknya tidak akan menarik lagi. Iya. Jadi dunia itu begitu kita di dunia ini. Itu kenapa dunia disebut dunia. Dunia itu artinya yang paling buruk. Dunia itu yang paling buruk. Dari kata dana. Dana itu artinya buruk. Hina. Dana itu hina artinya. Yang paling hina bahasa Arabnya dunia. Dunia disebut dunia karena kita makin hari makin hina di sini. Cobalah Bapak Ibu perhatikan. Makin hari bukan makin mulia kita Pak. Karena itu tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Allah menyediakan kesempurnaan dengan mati namanya wafat. Itu kenapa orang kalau ingin sempurna hidupnya dia harus mati. Karena kalau dia sudah mati, tidak ada payah, tidak ada susah, tidak ada sakit, tidak ada tua, tidak ada mati. Di sana hidup kita benar-benar sempurna. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang takut mati, aneh. Allah ingin menyempurnakan dia tidak mau. Allah ingin mengantarkan dia pada kesempurnaan, dia takut. Makanya aneh kalau ada orang takut dengan kematian.
Dan memang Allah sebut begitu. Nanti kalau Bapak baca surat Qaf, kata Allah, coba lihat surat Qaf Bapak Ibu ya. Ayat berapa nih? Nah, ayat 19. Ya, surat 50 ayat 19. Qaf 19. Waja'at sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Kata Allah, kematian itu Allah namakan sakaratul maut. Sakaratul maut. Sakarat ini dari kata sakara yang artinya manis, indah. Sesuatu yang indah dan manis bahasa Arabnya sakar. Itu maka gula bahasa Arabnya sukar. Diambil oleh bahasa Inggris jadi sugar. Ya. Bahasa Minang saka. Gulo saka. Dari bahasa Arab itu, Ibu. Sakar. Sakar bahasa Arabnya saka bahasa awalnya. Ya. Kenapa mati Allah namakan sakaratul maut? Karena mati itu sesuatu yang indah dan menyenangkan. Allah tidak salah kasih nama. Mati itu nikmat. Seperti kamu minum sesuatu yang manis. Makanya Allah heran. Kenapa kamu lari dari dia? Zalika ma kunta minhu tahid. Kenapa kau lari dari mati? Padahal dia sakarat. Kan aneh Bapak Ibu ya. Kematian itu sesuatu yang manis yang Allah hidangkan kepada kita. Dan kita lari tunggang langgang. Nah, ya itu masalahnya mungkin ya. Karena takut itu karena kita belum mencoba saja. Iya, kalau kita sudah mencoba Bapak Ibu, ya, kita tidak akan menyesal. Ya, buktinya orang yang pergi kan tak ada yang pulang. Bukti dia enak di sana tuh. Nah, itu kenapa mati disebut sakarat. Jadi Allah tidak salah kasih nama ya, sakarat. Nikmat, manis, indah. Ya, seperti minuman. Inilah Ibu, kita mati itu Ibu seperti tidur. Coba Ibu baca nanti di surah Az-Zumar 42 tadi itu. Mati dan tidur itu satu. Bacalah itu. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Orang yang tidur, Allah pegang saja ruhnya bersama orang mati. Cuman orang mati tidak dikembalikan, orang yang tidur dikembalikan lagi. Mati dan tidur itu satu Ibu Bapak. Tidak ada bedanya mati dan tidur. Pertanyaan saya, tidur nikmat enggak? Iya, itu mati begitu. Hah? Cuba lalu nak itu ya. Ibu kan nak camih-camih saya itu. Itu di surah Az-Zumar 42 itu kan begitu ya. Yang mati tidak dikembalikan. Yang tidur dikembalikan. Orang mati dan orang tidur ruhnya sama dipegang oleh Allah. Itu kenapa Ibu kadang sering ketemu orang mati dalam tidur. Karena sekamar tuh. Karena ada kamar-kamarnya di situ. Kebetulan Ibu sekamar itu kenapa Nabi berkata, siapa yang melihat saya di dalam tidurnya, maka dia benar-benar melihat saya. Itu hadis sahih. Kalau ada orang melihat saya dalam tidurnya, dia benar-benar melihat saya. Cuman pertanyaannya, pernah tidak Bapak Ibu bermimpi bertemu Nabi? Karena tidak pernah sekamar arwahnya itu. Itu. Kalau tidur itu nikmat, mati seperti itu. Bapak Ibu, kita nanti mati itu Ibu Bapak, tidak tahu kalau kita mati. Saking nikmatnya. Kita seperti tidur, Ibu tahu tidak tidur Ibu? Bila Ibu tahu tidur? Lah jago. Tak kalau apa ya? Mati begitu Ibu baru tahu kalau Ibu mati nanti setelah kiamat. Lah dibangkitkan Ibu,
Baru ibu tahu, mati ibu tu ya. Padahal ibu sudah mati. Ibu rasa jalan-jalan. Padahal kita sudah mati, sudah dikuburkan orang, sudah disolatkan orang. Tapi kita rasa jalan-jalan saja. Coba baca nanti surat Al-Baqarah 259. Al-Baqarah 259. Cerita Uzair. Ya tak? Al-Baqarah 259. Al-Baqarah 259. Cerita Uzair ibu ya. Uzair pernah dimatikan Allah. Fa'amatahu mi'ata'am. Dimatikan dia 100 tahun. Hancur semua. Tulang belulangnya semua hancur. Tak ada lagi. 100 tahun namanya mati. Lalu Allah hidupkan dia. Hidup. Setelah dia hidup, ditanya, kam labista, berapa lama kau di sini? Apa jawaban dia? Yauman au ba'da yaum. Baru setengah hari. Padahal dia sudah 100 tahun. Nanti begitu juga, ibu nanti mati kiamat rasa setengah hari juga. Sama persis Ashabul Kahfi. Coba baca cerita Ashabul Kahfi nanti. Mereka tidur berapa tahun? Ketika bangun, mereka bertanya, saling bertanya, berapa lama kita di sini? Apa jawabannya? Sama setengah hari juga. Yang 100 tahun setengah hari, yang 300 tahun setengah hari juga. Yang 1 miliar tahun setengah hari juga rasanya. Ibu mati rasa tidur siang saja ibu. Jangan cameh-cameh lah ibu. Jangan tak makan loh. Pokoknya ibu kalau mati itu aman. Karena mati itu wafat, apa yang ibu takutkan? Wafat. Di situ ibu mengalami kesempurnaan hidup dengan proses mati. Itu. Oke, jadi gitu ya. Ya. Jadi kalau sudah mati, itu kan ibu baru check in baru tuh. Ya. Mati itu check in baru tuh. Ya, baru daftar mau perjalanan tuh. Ya, mau nyater apa setnya tuh, tempat duduknya, ya. Ibu kursi berapa? Ya tuh, registrasinya tuh. Tuh mati baru tuh. Yang kita ini belum ada registrasi Pak Ibu. Masih liar aja kita nih. Ya, yang sudah check in yang mati itu. Nah, setelah dia check in, dia masuk ruang tunggu dulu. Ya enggak? Ruang tunggu itulah yang disebut barzakh. Ruang tunggu itu disebut barzakh. Ibu belum diapa-apakan di sana, nunggu saja. Coba ya, azab kubur itu bukan diazab. Ada azab kubur, cuman bukan digergaji, bukan dipukul, bukan dihajar, bukan. Coba kalau soal barzakh nih Bapak ya, lihat nanti surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Ketika manusia sudah mati, kata Allah. Ya tak? Mati dia. Masuk dia ke alam barzakh tadi. Kata manusia, Rabbirji'uni. Ya Allah, tolong kembalikan saya ke dunia. Nah, minta balik ke sini Ibu ya. Tolong balikkan saya ke dunia. Orang yang sampai di ruang tunggu, minta keluar. Balik lagi keluar. Untuk apa? La'anli a'malu salihan fima taraktu. Saya ingin menjemput semua amal yang dulu saya tidak sempat melakukannya. Yang tahu majelis taklim hari ini, ada di rumah, tidak datang. Kalau mati hari ini, minta balik mendengar ceramah yang hari ini. Saya lah Pak Ibu. Yang bisa baca Quran hari ini, tidak baca Quran. Kalau mati hari ini, minta balik untuk baca Quran hari ini. Semua amal yang saya tinggalkan, saya jemput kembali. Kapan itu? Kata Allah, wa mi waraihim barzakh. Ketika mereka sedang dikungkung di alam barzakh. Tuh, barzakh. Jadi barzakh itu Pak Ibu, artinya pemisah. Barzakh itu artinya pemisah. Barzakhun. Coba Ibu nanti baca surat Ar-Rahman ayat 19.
Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah menciptakan ada dua laut, satu laut asin, satu laut tawar. Yang keduanya terpisah, tidak bercampur. Laut yang tak bercampur, yang terpisah itu namanya barzakh. Barzakh namanya itu. Ya, di Ar-Rahman 19 itu ya. Itu ada kata barzakh. Jadi barzakh itu pemisah. Maka alam barzakh, alam pemisah. Dunia kita lewat, akhirat belum masuk. Dunia kita saksikan, akhirat kita lihat. Kita tidak bisa balik ke dunia, tidak bisa maju ke sana. Kita berada di ruang tunggu. Itu namanya barzakh. Di barzakh itulah kita menyaksikan sorga dan neraka. Di sini kita tidak bisa menyaksikan surga dan neraka karena terhambat oleh alam lain. Dimensi alam kita belum sampai ke sana. Alam barzakh, dimensi alamnya sudah mendekati alam akhirat. Karena itu dia bisa melihat surga dan neraka. Jadi yang ibu katakan azab kubur itu bukan maksudnya orang diazab di sana. Kenapa? Dia kan belum dihisab, belum diadili. Bagaimana bisa diazab orang yang belum diadili? Orang yang belum jelas kadar kesalahannya. Cuman dia di alam, di ruang tunggu tadi, dia mendapat tekanan hebat karena teror neraka tadi. Coba baca surat Ghafir 46. Surat Ghafir. Surat Ghafir. Surat Ghafir ayat yang ke-46. Surat Ghafir itu surat 40, Ibu. 46. Ya. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Begitu mereka masuk ke alam barzakh, neraka dipertontonkan kepadanya pagi dan sore. Ya, kepada mereka yang calon ahli neraka. Kalau dalam konteks ini Fir'aun dan pasukannya. Kalau di surah Ghafir ini konteksnya Fir'aun dan pasukannya. Semua calon ahli neraka sudah melihat neraka sejak di alam barzakh. Itulah azab kubur. Dia sudah melihat tempat dia. Karena itu dia minta balik ke dunia. Karena dia sudah melihat tempat dia di sana. Pagi sore dipertontonkan, nih tempatmu, tempat dudukmu, tempat tidurmu, makanmu, minummu, diperlihatkan semua. Apa yang akan dia makan di neraka itu, apa yang akan dia minum di neraka itu, bagaimana tidur di neraka itu, bagaimana malaikat di neraka itu, semua dihadapkan. An-naru yu'raduna 'alaih. Itu yang disebut azab kubur. Bukan ibu ditendang, dipijak-pijak di situ. Enggak, dihisap saja belum. Azab kubur itu ada. Bukan tidak ada azab kubur. Cuman azab kubur itu teror. Ibu tidak akan nyaman. Di alam barzakh itu nanti ibu baca lagi di Al-Mu'minun 100 tadi. Sampai kapan kita di alam barzakh, ibu? Ila yaumi yub'asun. Sampai hari berbangkit. Kiamat. Ibu akan menunggu di alam barzakh sampai kiamat. Nabi Adam sekarang di sana. Nabi Muhammad di sana. Orang tua kita meninggal di sana semua. Mereka hanya menunggu sampai hari kiamat. Dan kiamat itu tidak sebentar, Ibu. Para ahli fisika, saya baca sebuah artikel, katanya kiamat menurut perhitungan ilmiah, kan kiamat itu terjadi ketika benda-benda ini kehabisan energi. Matahari habis energinya, bumi habis energi, semua habis energinya, mereka bertabrakan. Allah setting ulang lagi kehidupan. Semua hancur lebur karena ada energinya habis. Bumi ini berjalan, Ibu. Makanya bumi ini melayang-layang. Makanya kata Allah bumi ini autad. Autad itu artinya ayunan, Ibu. Apa? Bukan autad. Wa ja'alna arda mihada. Jadi bumi itu mihada. Mihada itu ayunan. Utlubul ilma minal mahdi. Mahdi itu jamaknya mihad. Ayunan tuh bandul. Jadi bumi ini melayang-layang dia, Bu, seperti ayunan. Karena ada energi.
Matahari ada energi, semua ada energi. Dan katanya semua energi itu akan habis pada waktunya. Ya. Dan energi ini akan habis menurut hitungan ahli fisika itu setelah 12 miliar tahun. Amun. Cuman dari 12 miliar tahun ini menurut hitungan para ahli 5,5 sudah terpakai. Jadi sisanya 6,5 lagi. Jadi Bapak Ibu akan menunggu kita di alam barzah kalau mati kita hari ini 6,5 miliar tahun lagi. Andai itu benar ya. Andai hitungan ilmiah itu benar. Tapi kan tidak ada yang tahu, Allah yang tahu. Kiamat Nabi pernah ditanya oleh seorang yang datang yang menyamar dengan malaikat Jibril, kapan kiamat? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu, saya tidak tahu. Nabi Muhammad pun tidak dikasih tahu. Tapi hitungan-hitungannya begitu. Andai benar 6,5 miliar tahun lagi, lama kita di alam barzah, akan diteror pagi dan sore. Kalau dia calon penghuni neraka, izakana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kata Nabi begitu. Kalau dia calon-calon penghuni neraka, maka semua fasilitas neraka itu akan dihadapkan pagi sore. Nih. Melihat itulah ibu kenapa kita minta balik ke sini. Itu kenapa manusia minta Rabbirji'uni. Ya Allah, tolonglah balikkan saya ya Allah. Ya, jadi ibu kalau takut mati, ibu membayangkannya itu tuh. Tapi kondisi di alam barzah tidak hanya itu. Ada kondisi berikutnya. Ibu baca surah Ali Imran 169 sampai 171. Ali Imran. Ini sama-sama di alam barzah, tapi dengan keadaan yang berbeda. Kalau di surat Al-Mu'minun tadi, diteror dengan neraka dia. Di surat Al-Ghafir tadi, 46 juga tuh, diteror. Yang ini tidak ibu. Ibu kalau baca nanti Ali Imran 169 sampai 171. Kata Allah, jangan pernah kalian mengira orang yang mati itu mati. Mereka tidak mati. Bal ahya, mereka memulai hidup baru, kata Allah. Orang yang mati itu tidak mati. Dia pindah hidup. Ahya. Dia tetap hidup. Cuman format hidupnya tidak sama dengan yang di sini. Kenapa dia hidup terus? Inda rabbihim yurzakun. Mereka tetap dapat rezeki. Kita di alam barzah itu ibu tetap makan, minum, berpakaian, berkendaraan, ketawa, happy, shopping, sama, tidak ada bedanya, sama. Itu maka saya bilang tadi, seperti tidur ibu kemana-mana, kalau kita mati. Kita tetap dikasih rezeki. Bedanya, kalau rezeki di dunia kita cari. Makanya kalau rezeki dunia sifatnya kita yang aktif. Wa mimma razaqnahum. Kita yang cari rezeki kita. Makanya bahasa Arabnya mencari rezeki. Kalau di alam barzah rezekinya sudah yurzakun. Ibunya tidak cari lagi, rezekinya yang mencari pemiliknya. Ibu butuh pakaian, pakaian ibu nyari ibu. Ibu butuh makan, makanan itu cari ibu. Itu yang GoFood, GoSend itu semua je tu je. Di alam barzah tu. Itu. Itu. Jadi ibu butuh baju, ibu tinggal tik tibu je. Ibu butuh makan, tibu je. Apa susah alam barzah itu ibu? Tidak ada yang senyaman itu. Ibu mau makan makanan datang, mau pakaian datang, mau kendaraan datang. Tidak ada lagi. Itu makanya ibu kamari. Supaya aman di situ. Kan gunanya ibu beribadah siang malam itu kan itu gunanya. Makanya orang yang minta balik ke dunia tadi untuk menganya minta balik tadi. Menjemput amal lagi. Udah terlambat kata Allah. Kalla, udah terlambat. No way. Dah, selesai. Wa mi waraihim barzah, karena kau sudah dikungkung di alam barzah. Ini kan yang satu lagi yang saya ceritakan. Bukan yang minta balik. Ya toh?
Jadi mereka dikasih rezeki itu datang ke mereka. Enggak, nikmat tuh. Farihina bima atahumullahu min fadli. Nih, lanjutan ayat 170 itu. Mereka bersuka cita. Mati, kitanya menangis ibu bapak. Dia yang mati bersuka cita. Farihin namanya. Bukan yafrah, bukan fariha. Tapi farihin kata benda, kata sifat. Gembira yang unlimited, tak ada batas waktu. Di dunia gembira, kita kadang menangis, kadang lebih banyak tangis pada tawanya. Alam barzah, tangisan tak ada lagi. Sedih tak ada lagi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tuh. Begitu di ayat 170 itu. Tidak ada sedih, tidak ada payah, tidak ada sakit, tidak ada nikmat. Gembira, happy. Makanya kita di alam barzah itu, ibu, seperti ini juga. Wak mau tahu, tak galak-galak. Persis. Itu makanya ibu baca di lanjut ayatnya. Wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka memanggil-manggil keluarga mereka yang masih di dunia untuk segera menyusul mereka. Ibu, bapak kita yang sudah dulu, dia panggil kita, nak, sini, capeklah kamari. Tiap hari wak nyimbau rumah ibu. Saking mereka bahagia di sana, dan saking inginnya mereka kita bahagia bersama mereka, panggil. Tiap hari wak nyimbau tu ibu, cuman tak tadanga ada awak. Kok tadanga tak mulaluk lah betul lah kau. Ya kau sempat tadanga imbaunya pak, tak mulaluk betul. Gitu. Kenapa mereka panggil kita? Wa yastabshirun, karena mereka ingin bergembira bersama kita. Saya dulu ada Pak Habibie diwawancarai seorang wartawan itu. Tanyalah, Pak, apa yang paling Bapak rindukan? Kata Pak Habibie, datangnya kematian. Kenapa Bapak rindu mati? Kata dia, Ainun sudah lama menanti saya. Persis, suami ibu menanti ibu. Ditunggu, capek. Begitu ibu mati, nyusambui langsung tuh, di gerbang tuh. Berang nyok ibu tuh, mana kau sih? Iya tuh ibu, cobalah tak percaya ibu. Itu mati ibu, masuk disambut apa langsung tuh. Berangnya tuh mah, mana kau sih? Ini panik nanti, mana? Ya kan? Ya. Itu tadi yang baik. Memang fisabilillah kan ada lanjutannya itu. La tahsabanna allazina qutilu fisabilillah. Kalau dia matinya di jalan Allah. Kalau matinya sesat ya ndaklah. Itu yang berlaku di Al-Mu'minun tadi. Kalau yang di jalan Allah itu yang Ali Imran tadi. Jadi alam barzah itu ibu, nikmat ibu, sabana nikmat. Mereka bergembira, bersuka cita. Bergembira, mereka kumpul lagi tuh dengan orang-orang yang mereka cintai di dunia ini. Ada sebuah riwayat ibu, konon kita kalau di alam barzah nanti itu ibu, kita diberi sayap berwarna hijau. Lalu kita akan terbang. Kita terbang kemana-mana, seperti burung. Ruh kita dikasih sayap oleh Allah. Dan tidak ada batas lagi kita mau kemana, tidak ada batas. Itu kondisi di alam barzah. Kumpul di sana semua. Cuman dia punya kamar-kamar, punya ruangan-ruangan. Ruang tunggu. Seperti ruang tunggu. Cuman di ruang tunggu itu kan macam-macam keadaannya. Kalau yang ada yang VIP kan? Ya, iya. Kan tidak sama pula kondisi ruang tunggu ibu. Kalau tiketnya murah, tentu ruang tunggunya ngek. Kalau tiket mahal, tentu ruang tunggunya mewah. Ada pijit refleksi kan situ. Gitu. Ya sama lah, persis seperti kita di dunia ini, Ibu. Namanya ruang tunggu lah. Pasti begitu. Ya, jadi Ibu jangan cemas lah. Makanya pokoknya Ibu jangan sampai yang minta balik ke dunia itu aja. Itu aja persoalannya. Asal ada kesempatan beramal, beramal lah Ibu. Jangan Ibu ada kesempatan Ibu lewat, beko Ibu mati menyasar minta mencari itu balik. Nah, kalau Ibu manfaatkan setiap kesempatan Ibu masuk yang Ali Imran tadi itu. Mereka bersuka cita, bergembira ria, memanggil-manggil orang yang di dunia untuk menyusul mereka ke sana. Tidak ada mengerikan mati itu Ibu.
Lalu tu dek panik, di situ tak ada panik. Alam barzah tu farihin, tempat happy-happy. Lalu tu orang latih. Kalau orang happy, galak, mauta, makan, jalan-jalan tu pada orang happy. Tak ada lalu situ lebu. Kita menikmati kehidupan yang sempurna. Tapi belum sempurna. Karena alam barzah itu, kata itu disebut ya, raudatun min riyadi al-jannah. Dia taman, ya, raudatun min riyadil jinan. Dia taman sorga. Belum sorga, baru tamannya saja. Tapi dia hufratun min hufarin niran, dia cerobong asap api neraka. Dia belum neraka, tapi cerobongnya di sana. Itu maka diteror tadi itu. Nah. Dan kita ibu akan transit sampai hari kiamat ya. Lama tu ibu. Lama. Tapi ibu tak akan lama lagi ke sana. Percayalah ke saya tu. Iya tak akan lama lagi tu. Muta tu payah kalau tu mah. Kena gini lah ibu. Saya nakut-nakut ibu ya. Kata Allah, semua kita sudah ditetapkan matinya. Tidak ada orang yang pernah hidup kecuali dia sudah punya takdir mati. Di mana Allah sebutkan takdir mati kita Bapak Ibu? Di Al-Waqi'ah. Ayat yang keberapa? 60. Al-Waqi'ah 60. Ya, Allah katakan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menetapkan kematianmu tanpa terkecuali. Semua kita sudah punya ketetapan mati Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak punya. Ya tak? Tapi menariknya ketetapan mati itu ditaruh Allah di Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu artinya kiamat. Sesuatu yang pasti terjadi. Yang pasti terjadi itu bahasa Arabnya waqi'. Yang pasti terjadi. Karena kiamat itu pasti terjadi. Surat Al-Waqi'ah itu jumlahnya ayatnya 96. 96 ya. Allah taruh takdir kita mati di ayat yang ke-60. Tidak di ayat 96. Tidak di ayat 1. Tapi di ayat 60. Kenapa Allah taruh di ayat 60? Itu tidak kebetulan tuh Bapak Ibu. Itu ada simbolnya, ada pesannya. Apa pesannya? Allah yang, hei, kalian yang sudah 60, sudah sampai. Takdirmu sudah sampai kalau sudah 60. Kan dunia ini kata Allah permainan. Innamal hayatud dunya lahun wa la'ibun. Kehidupan dunia adalah permainan. Ya nak? Setiap permainan selalu punya limit waktu. Tidak ada permainan yang tidak ada batas akhir. Main bola 4 kali 2 kali 45 menit. Bila waktu sudah mencapai 90 menit, itu tanda game over. Dan kalau ada tambahan waktu 5-4 menit, itu extra time. Hanya menunggu peluit berbunyi. Yang sudah 60, game over. Kalau ada di atas itu extra time. Bonus. Ibu-ibu yang ala 60 je lama je laluk leh. Nah. Iya. Ibu bapak yang ala 60 cuy tong kawan SD dulu. Bara tinggal paling tinggi separuh tinggal Ibu lah 60 ibu. Oh 75 ibu. Wah itu perawatan bagus beliau kok. Iya. Bara kawan SD ibu tinggal Cetong. Itu. Jadi itu buktinya jarang yang di atas 60. Coba Bapak Ibu baca sejarah dah. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 5 ya. Nabi 63. Abu Bakar 64. Umar 63. Utsman 80. Ali 63. Ibu jangan Utsman caliak. Oi, ada 80 Ustaz tu Utsman. Jadi itu caliak. Dari 5 sampai 63
Cie 80 aja. Ibu bapak yang sudah 60, jangan berharap panjang juga. Itu sudah limitnya, dah habis. Ibu bapak, itu rahasianya Bapak Ibu ya. Kenapa ketika usia kita masuk 60 Ibu, di atas 55, ada 2 nikmat yang dicabut Allah dari kita. Ada 2 nikmat. Satu nikmat tidur. Itu maku ibu bapak yang sudah 60, lalu kok ndak dalam nih. Tiuk sabanta tak jago. Malam tu tak jago panjang saya. Allah yang membangunkan tu. Kata Allah, jangan lalu je lah. Sujud. Ya, ikulah pensiun bakaru sampai pagi. Kalau lah 60 tu jangan lalu je. Makanya Allah cabut nikmat tidur. Kalau semua muambo ke bawah gue, bawa payah jagonya ikut. Karena lalu tu masih nikmat. Memang Allah kasih. Apalagi yang SMA, yang kuliah tu lalu je. Dalam tu Ibu. Karena kenikmatan. Karena memang mereka masih kalau main bola tu masih babak pertama. Masih panjang babaknya. Ibu ndak mau diambil. Wah, Allah cabut nikmat tidur supaya tak lalu-lalu je lah. Dicabut. Tu aku ibu-ibu kadang-kadang coba lalu ayam je lah. Ya ndak. Apa pun yang berjalan tahunya tu mah. Ya lalu jangan punya tahu je. Ndak nikmat lalu tu lah Ibu. Allah yang mencabut itu. Karena engkau bersiap. Sujud. Yang kedua yang dicabut Allah kalau usia 60, nikmat makan. Tu aku makan mulai dah lama, pak dah lama makan gigi dicabut Tuhan. Makuk gigi caki tiap sebentar. Gigi lah tangga, gigi ibu tangga tu Allah yang mencabut tu. Jangan makan-makan joleh, jangan kuliner-kuliner joleh. Iya kalau sudah 60 itu gini loh Ibu kalau makan masih banyak, tidur masih lama. Nyo makan jo lalu kok sebanding. Nyo sejalan. Kalau makan batambu, lalu pasti berkaru. Tu mako ciri orang sanang tu nak. Ciri orang sanang makan batambu, lalu berkaru. Itu ciri orang sanang. Nah itu Ibu ya. Ya. Memang begitu. Jadi kalau makan masih lama, itu lalu masih lama. Allah cabut nikmat makan agar tidurnya pun berkurang. Kalau nikmat makan berkurang, nikmat tidur berkurang, ibadah meningkat. Ibu bulan Ramadan ningkik dah ibadah awak. Kalau kurang lalu, kurang makan tu. Sudah Ramadan, nyo lalu makan lu balik tu kurang lu ibadah balik tu. Ya itu tu yang kata Tuhan, jadi nikmati makan lah. Sudahlah, dah lama makan tu. Makan lunak-lunak saya lah. Bu, Ibu gini, Ibu kalau masih makan yang kare-kare, usus Ibu masih karajo bare. Kalau usus Ibu karajo bare, Ibu mengantuk. Cayolah kamu. Kalau Ibu memperbaiki gigi, niatnya supaya bersih baca Quran, tak apa-apa. Bukan untuk menikmati makan-makan kare-kare itu lah. Supaya orang kalau tidak bergigi, nyo gigiku alat ucap. Tha, sa, so, tu di gigi. Kalau tidak ada bergigi, nyo malah sui sadole mah suah sadodo. Ya Pak Ibu. Kalau tidak ada gigi, Pak nyo mambui sile tu mah. Ya tu. Awak ka sumayang, awak ka baca Quran, supaya bagus kan baca Quran tu murattal kan? Murattal tu dengan tartil bacaan yang bagus, makhraj-makhrajnya tepat. Bagaimana kita baca Al-Quran dengan makhraj yang tepat kalau alat ucapnya kurang? Kalau itu niat Bapak Ibu memperbaiki gigi, Allah kasih pahala. Tapi kalau supaya bisa aja makan tunjang nih, enggak. Ibu cobalah tak percaya. Ibu kalau makan kau barik-barik, Ibu makan, Ibu latih sudah makan tu. Tu maka awak sudah makan yang barik-barik tu, Ibu mengantuk mata awak langsung. Dan ibadah awak menurun tu Ibu. Itu rahasianya di bulan Ramadan tu ibadah orang meningkik sadonyo. Bok ketika tu makan saketik lalu saketik. Ibu udah mau berangkat. Jangan bersenang-senang juga lagi di sini. Ibarat main bola, nyo masa-masa injury time tu pemainku bakaja saja dijadinya Ibu. Bahkan gol-gol tu banyak terjadi di masa-masa menit terakhir. Jangan makin kau juang makin santai mengajar bola.
Makanya Allah kurangi nikmat makan dan tidur tadi supaya ibu pas gajak ibu mana berkajak-kajak ni. He tu. Kan tak ada dekat diurus dah. Anak tak ada, selesai. Apa lagi? Apaknya kadang lebih baik. Tinggal awak seleh. Kenapa apa kadang panjang lumur lah kau. Celik lah. Ambil orang saya tak siso lah. Kau ambil orang saya tak siso lah kau. Ya apa-apa kau tak banyak yang panjang umurnya ni ibu. Makalah cobalah survei ibu mana banyak nenek-nenek juga kakek-kakek. Banyak nenek-nenek tinggal. Kakek-kakek kau tak barat tinggal oleh ibu aduh cik-cik. Nenek tangka je. Nenek mada, ada yang tinggal tu. Nenek lama-lama lebih mati tu. Cubalah cari kami kau rata-rata 60 lebih mati tu. Kerana daya tahan tubuh kami itu lama. Kami diciptakan sebelum ibu diciptakan. Ibu diciptakan dari kami. Kami dari tanah yang mati. Ibu dari kami yang hidup. Maka ibu paling canggih. Paling kuat, paling canggih. Itu maka ibu disuruh hamil dan melahirkan karena ibu yang mampu. Kami tidak mampu. Karena itu paling berat. Hanya yang kuat yang melakukan itu. Yang lemah tidak mampu melakukan itu. Jadi perempuan itu makhluk paling kuat, paling canggih. Itu maka ibu jarang sakit. Apa tiap sebentar sakit. Ini lemah itu maka matinya capek. Iya tu. Kami lama ni ibu. Nah kami mati capek kok ibu. Di samping lama daya tahan tubuh kami. Tambah perangai ibu. Iya, kami mati capek kok. Ya, ala lama tambah lo perangai ibu. Tekanan kami berjadi-jadi. Celah ibu kalau saya lah pak. Apa kalau terlambat pak pulang tu? Acul dengar pertanyaan ibu di pintu. Kama saya tadi. Malah mau nak pulang. Saya tadi. Aman Jawi itulah sasak siangok kami itu. Itu tuh lah mati kami betulnya tu. Iya tu. Iya. Ibu kalau pulang kami terlambat tak itu bertanya lo, "Kau makan apa? Kau minum?" Kalau lo jadi pacik-pacik, itu dah pak. Itu. Kau nak di pintu sebaru? Manyo. Itu tu manyo tu. Itu. Tu maka kadang-kadang apa-apa kau tunggu ibu lalu pulang lu. Menjauh di muka pintu tu bariknya. Itu lalu ibu lawannya pulang kadang-kadang tu. Nah, jadi memang ibu-ibu ini kalau usia-usia yang sudah 60 tu ibu sudah harus berjuang keras. Karena ibu tak punya apa-apa lagi kecuali hanya memperbanyak bekal tadi. Suami tak akan diurus lagi, anak tak akan diurus lagi. Hidup ibu sudah selesai. Itu tu Itu. Ya kalau berjalan-jalan kan perintah Allah juga. Selama tujuannya ya mencari kebesaran Allah. Kan begitu kata Allah. Siru fil ardi, perbanyaklah berjalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Coba perhatikan di sekelilingmu bagaimana akibat para pendurhaka. Jadi kalau kita jalan-jalan itu dibolehkan di perintahan Allah. Makanya ada ayat yang memuji perempuan jalan-jalan. Ada ibu. Baru tahu ibu ayatnya. Nih, saya kasih tahu ayatnya. Nih, surat At-Tahrim ayat yang kelima. Kata Allah, kan isi Nabi itu kalau macam-macam kata Allah, ceraikan. Kan isi Nabi itu kan ada banyak perangainya juga tuh. Bahkan Aisyah dengan Hafsah pernah bersekongkol. Ya, maka turunnya surat At-Tahrim ini kan Aisyah bersekongkol dengan Hafsah. Ya, sehingga Nabi itu menjadi susah dia. Ya. Maka turun At-Tahrim nih. Ayat yang ke-5. Kalau kau ceraikan dia nanti, kata Allah begitu ya, andai kau ceraikan mereka yang tidak patuh itu, istri-istrimu itu, Allah akan ganti istrimu itu dengan perempuan yang lebih baik. Apa ciri-ciri perempuan yang lebih baik, yang layak jadi istri Nabi? 1, ya, muslimat. Dia muslim. 2, mukminat, beriman. 3, qanitat, dia patuh. 4, saib taibat, dia orang suka bertobat. Berikutnya abidat, ahli ibadah. Dan saihat. Saihat itu yang jalan-jalan ibu. Cuma diterjemahkan puasa. Coba buka kamus. Bukalah kamus kalau tidak percaya. Saihat itu dari kata saha. Yasihu. Siyahah. Siyahah itu artinya rekreasi.
Itu makanya turis bahasa Arabnya suyah. Kalau yang laki-laki saih, kalau perempuan saihah, kalau banyak saihat. Karena waktu itu perempuan jalan-jalan kan agak susah. Jadi saihat itu bukalah kamus, artinya yang suka jalan-jalan. Istri Nabi itu kalau pergi Nabi diajak jalan-jalan. Nabi itu kalau makanya turun surat At-Tarif nih. Salah satunya kan membersihkan nama Aisyah juga ketika Aisyah dituduh berselingkuh dengan Safwan. Isu perselingkuhan itu karena Aisyah pergi jalan-jalan. Iya, dia kan pergi jalan-jalan dengan Nabi itu ada rihlah namanya lah. Lalu dia berhenti, Nabi berhenti, dia kan pakai tandu. Tandu, ya, pas mungkin tadi lagi di jalan, cincinnya jatuh. Dia keluar tandunya, tak minta izin ke Nabi, tak tahu sahabat yang gendong itu, yang mikul itu. Keluar dia ke belakang cari itu cincin. Nabi tak sadar kalau Aisyah keluar, disuruh angkat tandu, berangkat ke benda karena ada tirai, tak nampak. Dan sahabat yang angkat Aisyah juga tak tahu kalau Aisyah udah kosong. Karena badan Aisyah itu kecil, dia banyak puasa. Sehingga tak ada orang dalam tandu itu tak berbeda. Kalau ibu-ibu turun langsung turun pada itu. Aisyah ke badannya keneknya ibu. Kalau ibu turun langsung kurang mahnya tu. Kalau Aisyah tak terasa lah. Di situlah ya Aisyah tercecer ketemu sama Safwan. Safwan bingung. Kamu buat pulang ke Madinah kok jadi fitnah biko. Kok ambo tinggahan, iko istri Nabi. Kok berang Nabi kamu biko. Serba salah lah si Safwan. Suruh naik ke atas kuda. Ditarik kuda itu, tidak ada satu kata pun sampai ke Madinah. Tidak bertanya-tanya, kok tinggal, tidak ada, berjalan. Sampai di Madinah, nampak oleh orang munafik. Ini kesempatan emas. Menfitnah. Maka ditebarkanlah berita, Aisyah berselingkuh. Heboh Madinah. Sampai Nabi pun terganggu. Dan Nabi tidak menegur Aisyah selama 3 hari. Nabi marah ke Aisyah itu bukan marah karena percaya Nabi dia selingkuh dengan Safwan. Nabi marah, kok keluar kau tak mengecek tadi. Itu yang bikin Nabi marah tuh. Apa salahnya bersuara? Ya Rasulullah, ambo cari cincin ambo. Kok mencong saya keluar? Itu maka ibu tak boleh ibu keluar rumah kalau nak minta izin kok tak jadi apa-apa beko Ibu pergi majlis taklim kau dah mengecek tadi. Kau dah pulang lah, ibu dah tanggung jawab lah. Ini jadi masalah ibu kalau ibu tak minta izin. Beruntung lah yang tak punya apa lah. Yang tak punya suami laman ibu, alhamdulillah lah itu. Kalau yang punya tu harus minta izin. Gitu. Jadi yang dipuji Allah tu saihat. Saha tadi, perempuan yang suka jalan-jalan. Jadi jalan-jalan tu tak salah ibu. Selama tujuannya benar. Tapi kalau pergi berjalan hanya untuk sekadar selfie-selfie ria, lalu untuk upload di status, di medsos, itu nilainya tidak ada, dicoret. Makanya ibu kalau pergi jalan, niatnya apa dulu? Ya, kalau ya kadang-kadang ibu-ibu kok modusnya, lain nyoba ustaz, tapi itu sampingannya. Nah, sama mana itu loh. Aku pala petanya kami rihlah rohani. Ada ustaz. Tapi ustaz setengah jamnya, sampai shopping lama. Gitu ibu. Nah, jadi itu baru alam barzah ibu. Itu belum kiamat ya. Kiamat nanti kita akan masuk lagi hisab. Setelah hisab ada mizan, setelah mizan ada sirat, setelah sirat ada kintara. Kalau tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka dulu. Baru timpa di kintara. Setelah kintara baru surga. Surga itu ending. Panjang tuh ibu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.